MSDM dan pentingnya manajemen sumber daya manusia sektor publik. Secara etimologis, MSDM terdiri dari dua konsep yang memiliki pengertian berbeda, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Menurut Stoner dan Firman, tahun 1992, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dalam pembangunan dan lain-lain. Sumber daya manusia untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan sumber daya manusia menurut Haji Nadari Nawai tahun 2002 adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi. Potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Moses N. Kindigu tahun 1989 mengartikan MSDM sebagai pengembangan dan pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nugrah Halilintar dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Bagian B, perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia. Perencanaan MSDM merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam mendukung pergerakan MSDM, sektor publik, maupun privat dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dengan demikian, keberhasilan perencanaan MSDM akan ditentukan oleh ketepatan pemilihan strategi dalam merancang pemberdayaan MSDM dan memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Dilihat dari sudut pandang proses manajemen, perencanaan MSDM bukan sekedar berkaitan dengan fungsi staffing. Namun, lebih dari itu, perencanaan MSDM mencakup berbagai operasi fungsi dalam mengimplementasikan manajemen MSDM yang diselaraskan dengan penerapan manajemen strategik sebuah instansi. Peramalan kebutuhan MSDM di masa depan serta perencanaan pemenuhan kebutuhan MSDM tersebut merupakan bagian dalam perencanaan MSDM yang meliputi pencapaian tujuan dan implementasi program-program dalam perkembangannya. Perencanaan MSDM meliputi pengumpulan data yang dapat digunakan mengevaluasi keefektifan program-program yang sedang berjalan dan memberikan informasi kepada perencanaan bagi pemenuhan kebutuhan untuk revisi program pada saat diperlukan. Tujuan utama perencanaan adalah memfasilitasi keefektifan organisasi yang diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Organisasi Jackson dan Schuler 1990. Dengan demikian, MSDM merupakan suatu proses menerjemahkan strategi menjadi kebutuhan sumber daya manusia, baik kualitatif maupun kuantitatif, melalui tahapan tertentu. Baiklah, di sini saya Dwi Puspa akan menjelaskan mengenai faktor perencanaan MSDM sektor publik. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi dan juga segala kendala yang ada di dalam organisasi. Menurut S.P. Sinagian, faktor internal terdiri atas 1. Perencanaan strategik, 2. Anggaran, 3. Estimasi produksi dan penjualan, 4. Usaha atau kegiatan baru, 5. Rancangan organisasi dan tugas pegawai. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian tujuan organisasi. Menurut S.P. Siagian, faktor eksternal terdiri atas 1. Situasi ekonomi, 2. Sosial budaya politik, 3. Peraturan perundang-undangan, 4. Teknologi, 5. Persaingan. Berikutnya adalah langkah-langkah perencanaan dalam MSDM sektor publik. Di dalam perencanaan MSDM, perlu memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh, antara lain seperti yang dikatakan oleh Milenburek dan Marian. Mereka mengatakan bahwa dalam perencanaan MSDM ada 4 langkah pokok, yakni yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan, kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan, ketiga, perencanaan untuk perekrutan dan seleksi atau untuk pemberian sementara, dan keempat, perencanaan untuk pengembangan.
Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Kebutuhan di masa depan ini berkaitan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Dari hal itu, perusahaan atau organisasi dapat melakukan perencanaan tentang SDM apa yang mereka butuhkan untuk mencapai hal-hal tersebut. SDM harus mampu menghadapi beban kerja, peningkatan pemakaian jasa, maupun permasalahan yang akan dihadapi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan kebutuhan masa depan adalah: pertama, jumlah pegawai yang diperlukan, dan yang kedua, kualifikasi yang diperlukan. Yang kedua adalah perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Langkah ini berguna untuk menyeimbangkan SDM yang ada di masa depan. Setiap organisasi atau perusahaan pasti akan kedatangan dan kehilangan SDM secara berkala. Maka untuk mencegah kekurangan atau kelebihan SDM di dalam organisasi atau perusahaan, organisasi merencanakan bagaimana SDM yang ada harus seimbang di setiap masa, seperti kapan akan melakukan rekrutmen dan kapan akan melakukan pemberhentian, sehingga rencana kebutuhan pegawai lebih terarah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan pada langkah ini adalah: 1. Jumlah pegawai yang ada saat ini, 2. Usia semua pegawai yang ada saat ini, dan yang ketiga, kemungkinan pensiun dari semua pegawai. Yang ketiga adalah langkah perencanaan untuk perekrutan dan seleksi atau untuk pemberhentian sementara. Dalam langkah untuk menyeimbangkan SDM, maka langkah selanjutnya yang harus diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan adalah pemerhatian terhadap proses rekrutmen dan pemberhentian. Dalam proses rekrutmen, hal-hal yang harus diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan adalah: 1. Kebutuhan akan pegawai, 2. Jumlah pegawai yang diinginkan, 3. Penjaringan pegawai terkait dengan bagian-bagian apa saja yang membutuhkan tenaga ahli yang berpengalaman, dan 4. Menarik pegawai yang diperlukan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas. Dan yang terakhir, keempat, adalah langkah perencanaan untuk pengembangan. Pengembangan adalah cara yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan SDM yang sudah ada di dalam organisasi, agar organisasi lebih cepat mencapai tujuannya. Pengembangan diperlukan untuk pegawai agar siap menghadapi tantangan yang datang baik dari dalam maupun luar organisasi yang sering berubah. Untuk pengembangan akan memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan atau pelatihan. Yang kedua, pergeseran atau mutasi dan promosi. Dan yang terakhir, pengisian tenaga ahli berpengalaman ke dalam bidang-bidang yang diperlukan. Aspek-aspek perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik. Rencana merupakan landasan bagi setiap jenis aktivitas organisasi. Perencanaan adalah proses untuk memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama masa yang akan datang dan apa yang akan dilakukan agar mencapai tujuan tersebut. Pada intinya, perencanaan ini merupakan proses menganalisis kebutuhan sumber daya manusia pada kondisi yang berubah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Perencanaan manajemen sumber daya manusia yang efektif meliputi: yang pertama, perencanaan kepegawaian, merupakan proses identifikasi atau penentuan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan program, mengikuti pengembangan dari rencana kepegawaian. Yang ketiga, perencanaan program mencakup pekoordinasian program-program guna memenuhi rencana kepegawaian dalam bidang personal dia. Yang keempat, analisis manajemen sumber daya manusia menyertai penyusunan strategis organisasional yang merupakan tulang punggung dari perencanaan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, perencanaan manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas manajemen sumber daya manusia di mana penyusun program merupakan tahap yang paling kritis. Yang keenam, analisis program alternatif berdasarkan model manajemen sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Yang ketujuh, mengevaluasi berbagai alternatif yang dihasilkan berdasarkan 4 kriteria, yaitu kemungkinan untuk sukses, antisipasi besarnya biaya, kelayakan teknis dari tindakan, dan kemungkinan dampak tindakan tersebut terhadap bagian lain dari organisasi. Dan yang terakhir, memutuskan untuk melaksanakan seperangkat program yang terintegrasi berdasarkan pencapaian tujuan manajemen sumber daya manusia seefektif mungkin. F. Kegiatan perencanaan MSDM. Dalam
rangka perencanaan MSDM diarahkan pada sasaran untuk memastikan organisasi. Yang pertama, mendapat dan mempertahankan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diperlukan. Kedua, mampu mengantisipasi masalah-masalah yang muncul dari potensi, kelebihan atau kekurangan sumber daya manusia. Perencanaan ini akan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan kebutuhan, yakni memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang dengan merujuk kepada rencana strategis organisasi dan perkiraan tingkat kegiatan di masa yang akan datang. Kedua, perkiraan supply, yakni memperkirakan supply orang dari dalam dan luar organisasi berdasarkan analisis. Ketiga, menentukan kebutuhan MSDM dengan menganalisis perkiraan yang dibutuhkan dan supply untuk mengenali kebutuhan atau kelebihan MSDM di masa yang akan datang. Keempat, perencanaan tindakan, yakni menyiapkan dan melaksanakan perencanaan untuk memenuhi MSDM untuk mengatasi kelebihan MSDM.